Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan seperti biasa membahas preview match antara Chelsea melawan Arsenal di Carabao Cup semifinal leg pertama yang akan dimainkan di Stamford Bridge hari Kamis dini hari jam 3 subuh. Jadi pastikan kalian semua nonton pertandingan ini, support Chelsea dari rumah masing-masing. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Sepatan Timur, True Blue dari Subang, dan True Blue dari Ciamis. Terima kasih, thank you banget buat kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen. Respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan buat yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue kasih hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kalian bisa follow gue di Instagram, join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea sepanjang hari. Sebelum gue mulai, gue pengen menyampaikan dulu bahwa confirm ya, here we go, Conor Gallagher sudah bergabung dengan Spurs. Dan dengan masuk ke Conor Gallagher ke Spurs, gue menyatakan kekecewaan gue terhadap mantan pemain Chelsea yang sudah dibuatkan banner besar Chelsea from the beginning ya, Chelsea from birth, ini yang akhirnya harus kita batalkan ya, karena Conor Gallagher dipastikan bergabung dengan Spurs. Dan gue sangat menyayangkan peristiwa ini tentu menjadi pukulan yang sangat telak untuk Chelsea karena ada pemain yang bergabung dengan Spurs, pemain yang hadir dan lahir dari rahim Cobham memutuskan untuk join dengan rival Chelsea. Tentu banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, tapi apapun itu gue sangat kecewa karena dia memiliki banyak pilihan, bisa bergabung dengan Aston Villa. Bahkan katanya Manchester United juga tertarik dengan Conor Gallagher, tapi dia lebih memilih Spurs ya. Ini yang akan menjadi second snake setelah Kai Havertz yang mengkhianati Chelsea. Kasih pendapat kalian mengenai transfer Conor Gallagher ke Spurs di kolom komen ya, silakan. Apapun bisa kalian tulis. Pertemuan kedua dengan Arsenal di musim ini terjadi di Carabao Cup ya, pertandingan yang tentu tidak mudah. Chelsea selalu memiliki rekor buruk setiap bertemu dengan Arsenal. Dari 10 pertandingan terakhir, Chelsea hanya mampu menang 1 kali melawan Arsenal. Sejak tahun 2021 kalau nggak salah ya, Chelsea sudah tidak pernah lagi memenangkan pertandingan melawan Arsenal. Dan apakah di pertandingan Carabao Cup ini Chelsea mampu mengubah jalur takdir yang sudah tertulis tersebut? Kita coba cari tahu sama-sama ya. Dikonfirmasi di press conference kemarin ya dengan Liam Rosenior ini bahwa Palmer, James, dan Gusto sudah fit. Tapi belum tahu apakah akan dimainkan di pertandingan kali ini. Kita masih menunggu informasinya, mungkin nanti malam ya. Sementara Lavia dan Liva Colwill ini masih belum ada tanda-tanda untuk pulih ya. Masih absen dan belum tahu kapan akan kembali ke skuad utama. Sementara Moises Caicedo juga dipastikan akan absen di pertandingan ini karena akumulasi kartu kuning di Carabao Cup. Arsenal musim ini memiliki kedalaman skuad yang luar biasa menurut gue, walaupun diterpa badai cedera di bulan Desember, tapi mereka masih mampu melaju dengan gagah berani. Bahkan mereka mampu mengalahkan Aston Villa 4-1 yang menjadi salah satu pesaing mereka untuk mendapatkan Premier League di musim ini ya. Skuad Arsenal yang saat ini juga sudah pelan-pelan kembali pulih. Kai Havertz juga katanya sudah siap dimainkan, Gabriel Jesus sudah dimainkan, Declan Rice juga kelihatannya sudah mulai menemukan performa kembali setelah kemarin sempat setback di beberapa pertandingan. Ini membuat skuad Arsenal ini benar-benar mengerikan untuk menghadapi Chelsea di pertandingan kali ini ya. Hanya Calafiori dan Mascherano yang katanya masih akan absen, tapi kita lihat siapa yang akan diturunkan oleh Mikel Arteta di pertandingan kali ini. Liam Rosenior akan memimpin pertandingan untuk pertama kali di Stamford Bridge. Hal yang tentu sangat menarik buat disimak, apakah Liam Rosenior ini mampu mengembalikan Stamford Bridge menjadi fortress seperti yang dia gembar-gemborkan di press conference pertamanya ya. Dan match ini tentu akan menjadi pembuktian bagi Liam Rosenior. Kemenangan tentu akan mempermudah langkah Chelsea untuk melaju di leg kedua dan semakin mendekatkan diri ke Wembley. Hasil imbang tentu masih lebih baik menurut gue daripada kalah di pertandingan ini, apalagi ini dimainkan di Stamford Bridge. Formasi dan sistem yang diterapkan Liam kemarin ya di pertandingan melawan Charlton Athletic ini kelihatannya belum saklek dan kemungkinan akan ada adjustment juga yang terjadi di pertandingan Carabao Cup semifinal ini antara Chelsea melawan Arsenal ya. Tidak mungkin dia menurunkan seluruh formasi seperti yang dia mainkan di Strasbourg dengan highline yang sangat tinggi, goalkeeper yang menjadi pemain keempat untuk melakukan backup. Ini tentu sangat beresiko dimainkan di pertandingan ini, apalagi melawan Arsenal yang bisa melakukan serangan cepat dan counter attack yang sulit untuk dihalau oleh para pemain Chelsea ya. 1 minggu sudah
berlalu sejak kedatangan Liam Rossoneri di Chelsea, dan kita akan lihat perubahan apa lagi yang akan terjadi di pertandingan kali ini. Kita melihat di Charlton itu permainan dengan sangat solid ya. Chelsea melakukan build up dengan tempo yang sangat lambat, kemudian melakukan trigger pass, meng-create momentum serangan yang benar-benar bermanfaat dan sangat mematikan. Dan akhirnya Chelsea bisa menang 5-1 di pertandingan tersebut, dan itu menjadi bukti bahwa Liam Rossoneri ini memiliki instant impact di Chelsea. Tapi kita nggak tahu di pertandingan kedua Liam Rossoneri dengan waktu yang semakin lama dia habiskan bersama para pemain di Cobham, perubahan apa yang akan terjadi di pertandingan ini ya. Di press conference kemarin, Liam juga mengatakan sudah menyiapkan tactical antitesis untuk menanggulangi bola-bola mati dari serangan-serangan Arsenal. Musim ini Arsenal menjadi salah satu tim dengan produktivitas tertinggi untuk eksekusi bola-bola mati. Mencatat 22 gol dari bola mati dan 17 diantaranya itu berasal dari corner. Ini tentu menjadi catatan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Liam Rossoneri dan mempersiapkan skuad Chelsea terutama lini belakang untuk tidak kehilangan konsentrasi pada saat bola-bola mati ini dimainkan ya. Hal ini akan sangat mempengaruhi juga bagaimana match ini akan berjalan, karena eksekusi bola mati bisa menjadi gol dan ini akan sangat merugikan buat Chelsea ya. Para defender harus dituntut lebih fokus lagi dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut, dan kita tahu di bulan Desember ya Chelsea ini banyak juga kebobolan dari bola-bola mati, terutama dari 2 long throw yang dilakukan di pertandingan Bournemouth. Chelsea akhirnya hanya bermain imbang 2-2 melawan Bournemouth karena kebobolan 2 gol dari lemparan jauh. Dan ini harus menjadi catatan bagi Liam Rossoneri di musim ini ya, untuk mengamankan lini belakang Chelsea. Dan sampai saat ini, walaupun di bulan Desember Chelsea kedodoran dari bola-bola mati, Chelsea masih menjadi tim nomor 5 dengan kebobolan bola mati paling sedikit di Premier League. Chelsea juga menjadi tim nomor 3 dengan clean sheet terbanyak sampai saat ini, di bawah Manchester City yang sudah mengumpulkan 10 clean sheet, Arsenal yang sudah mengumpulkan 9 clean sheet, dan Chelsea yang sudah mengumpulkan 8 clean sheet sejauh ini ya. Dan setelah match ini, Chelsea juga akan kembali beraksi di Premier League, bermain di matchday ke-22 melawan Brentford di Stamford Bridge. Tentu jadwal yang padat ini akan dimainkan di hari Sabtu, jadi hanya jeda kurang lebih 2 hari akan memutar otak dan memaksa Liam Rossoneri untuk melakukan rotasi maksimal ya, dan memaksimalkan seluruh pemain yang ada di skuad Chelsea pada saat ini. Jadwal ketat ini akan bisa menjadi keuntungan buat Liam Rossoneri atau justru menjadi backfire dan bumerang buat dia seandainya Liam Rossoneri ini tidak mampu menyelaraskan seluruh pemain yang ada dan melakukan rotasi. Siapa aja pemain yang layak dimainkan di match ini kita bakal bahas sebentar lagi. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern seperti yang gue pakai ini, kalian tinggal scan aja QR code yang ada di sini. Kalian akan ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan gunakan kode JMS10 untuk mendapatkan diskon 10%. FYI, sedang ada jersey Chelsea ukuran XL musim 95-96 ya, yang course itu bisa kalian dapatkan di JMS dan masih available. Jadi langsung aja cek jerseymegastore.id. Menurut gue, di pertandingan ini Liam Rossoneri akan tetap menggunakan setup peninggalan dari Enzo Maresca seperti yang dilakukan di pertandingan melawan Charlton kemarin, bermain dengan on the paper 4-2-3-1 dan akan berubah menjadi 3-2-4-1 yang terjadi saat in possession ya, dan kembali lagi ke 4-3-2-1 pada saat Chelsea out of possession dengan high pressing dan intensity yang tinggi. Untuk goalkeeper, ini gue akan pasang Robert Sanchez di pertandingan kali ini. Walaupun Jorgensen bermain dengan sangat baik di pertandingan melawan Charlton, tapi pressure di pertandingan ini tentu sangat berbeda. Melawan Arsenal, seluruh world class attacker ini berada di sini. Belum lagi kita mungkin akan menghadapi Eze yang sudah lama tidak dimainkan, dan kemungkinan dia akan menggila di pertandingan ini. Declan Rice, Zubimendi, terus juga para penyerang Bukayo Saka, Gabjes ataupun kayak Havertz yang bisa dimainkan oleh Arsenal di pertandingan ini akan berbeda banget tekanannya pada saat melawan Charlton. Dan gue yakin Robert Sanchez ini masih mampu untuk mengamankan gawang Chelsea dengan lebih baik lagi di pertandingan ini ya. Selain itu, Robert Sanchez juga memiliki kemampuan untuk melakukan passing-passing panjang yang bisa menjadi inisiatif serangan, ataupun melakukan passing pendek untuk membantu 3 defender lain melakukan setup game di pertandingan kali ini ya. Dengan adanya setup yang sabar, dengan build up yang pelan-pelan, ini semoga aja bisa mereduce error yang biasa terjadi di lini belakang Chelsea. Dan salah satunya yang selalu menjadi kambing hitam itu adalah Robert Sanchez ya, dari seluruh error yang terjadi. Nah, di duo center back ini akan gue pasang Trevoh Chalobah dan Wesley Fofana ya. Trevoh Chalobah semoga mampu menerjemahkan keinginan Liam Rossoneri, karena ini akan menjadi pertandingan pertama dia di bawah Liam Rossoneri ya.
Chelsea juga butuh physical presence dan speed yang harus bisa untuk menanggulangi para penyerang cepatnya Arsenal mencetak gol di pertandingan terakhir ya. Ini salah satu alasan kenapa gue memilih Trevoh Chalobah, sundulan dari corner yang akhirnya bisa membuat Chelsea bermain imbang 1-1 di pertandingan terakhir. Walaupun di beberapa pertandingan terakhir ini Trevoh Chalobah performanya naik turun ya, tidak stabil. Ada juga kemunduran ya, dia beberapa kali juga kewalahan menghadapi para pemain musuh. Tapi semoga aja di pertandingan ini Trevoh Chalobah bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya karena setup build up yang dilakukan oleh Liam Rossoneri ini memiliki banyak waktu buat Trevoh Chalobah untuk memutuskan final decision apa yang dia ingin lakukan di setiap pertandingan ya. Apalagi ditambah ketika out of possession itu pertahanan Chelsea seakan-akan memiliki 5 back dan semoga ini yang bisa membantu Trevoh Chalobah untuk lebih fokus mengamankan areal duelnya ya. Fofana ini tentu dibutuhkan di pertandingan ini selain pengalamannya, kemampuan tackle dan block yang sangat baik dimiliki oleh Wesley Fofana ini bisa dimanfaatkan oleh Liam Rossoneri di pertandingan kali ini ya. Selain itu dia juga mampu memiliki kemampuan passing yang baik, bisa menjadi ball playing defender yang juga bisa membantu dalam build up ya, dan kita tahu bagaimana 3 back ini berperan sangat sentral dalam melakukan komposisi serangan yang ditampilkan oleh Liam Rossoneri di dalam sistemnya ya. Dan menurut gue 2 center back ini harus tetap fokus ya, jangan kehilangan momentum dan jangan kebobolan lewat bola-bola mati ataupun sundulan yang beberapa kali sudah terjadi di gawang Chelsea ya. Buat left back ini akan gue pasang Marc Cucurella, ini bisa dimainkan menjadi free roam seperti Jorel Hato di pertandingan melawan Charlton ya, dan gue berharap semoga hadirnya Marc Cucurella ini seandainya memang benar bisa dimainkan di pertandingan ini, dia mampu lebih mematikan lagi dibandingkan Jorel Hato, bisa menjadi opsi serangan walaupun kita mungkin nggak akan melihat shoot jarak jauh seperti yang dilakukan Hato di pertandingan melawan Charlton kemarin lewat Marc Cucurella karena dia jarang banget melakukan shoot ya. Tapi dengan hadirnya dia dan daya jelajah dia yang tinggi, ini bisa menjadi overload play, menjadi opsi serangan di lini final third-nya Arsenal, dan semoga aja Marc Cucurella bisa mendapatkan GA ataupun menjadi inisiator serangan yang baik di pertandingan kali ini ya. Untuk right back ini akan gue pasang George Achampong karena kita butuh pemain ketiga sebagai center back di posisi ini, dan George Achampong adalah pemain hybrid yang menurut gue cukup bisa menjadi salah satu pilar di setup gamenya Liam Rossoneri ya, bisa menjadi controller dan setup builder seperti yang sudah dimainkan pada saat pertandingan melawan Charlton Athletic kemarin ya. Ini akan menjadi satu momentum untuk George Achampong membuktikan diri bahwa posisi ini dan sistem ini adalah yang paling tepat untuk mengembangkan diri bagi George Achampong, dan semoga aja dia bisa fokus, tidak kehilangan fokus juga ya di pertandingan kali ini dan bisa menjaga momentum, menjadikan kesempatan ini untuk memberikan trigger pass ke para pemain lain ya. Untuk duo midfield ini ada Reece James yang akan gue pasang di sini karena absennya Moses Caicedo dan Andre Santos ya. Reece James ini tentu akan menjadi team player, menjadi metronom di pertandingan ini yang mengatur serangan ya. Kapan Chelsea akan melakukan inisiatif serangan, kapan Chelsea akan setback untuk melakukan reset build up. Kemampuan dan intelijensia James ini tentu akan sangat bermanfaat di pertandingan ini, dan kita tahu Reece James ini di pertandingan terakhir melawan Arsenal begitu stand out ya. Dia bisa set the tone, menjadi salah satu pemain yang mengontrol pertandingan sendirian melawan Arsenal, dan gue yakin di pertandingan ini spiritnya akan tetap sama dan semoga aja performanya juga jauh lebih baik daripada yang dia keluarkan pada saat pertandingan melawan Arsenal terakhir kali ya. Santos nih gue yakin 100% Andre Santos akan menjadi pemain pilar buat Liam Rossoneri di masa-masa kepemimpinannya karena kemampuan dia untuk membaca permainan, posisi dia di situ kelihatannya sudah sangat luas ya dan sangat berpengalaman yang dia mainkan di Strasbourg. Kita bisa lihat bagaimana Andre Santos dan Moses Caicedo sangat menguasai pertandingan di pertandingan melawan Charlton. Tapi tentu balik lagi ini adalah pertandingan berbeda, pressure yang berbeda melawan Arsenal. Tapi gue berharap semoga Andre Santos ini siap karena di beberapa pertandingan sebelumnya melawan tim-tim besar dia juga nggak kalah ya. Dan semoga di pertandingan ini dia bisa menjadi pemain yang sentral juga bersama Reece James ya untuk melakukan kontrol serangan dan mengontrol lini tengah, memenangkan areal duel, juga menjadi metronom tim di pertandingan ini. Buat 3 penyerang yang akan dipasang walaupun akan hybrid ya, formasinya akan berubah menjadi 4 di midfield. Ada Esteva William di sebelah kiri, ini yang akan pivot ke nomor 10 dan menjadi penyerang-penyerang yang bisa menjadi opsi permainan ya di pertandingan kali ini. Akan ada Palmer di right wing, ini juga yang sama hal yang dilakukan dengan Estevao, akan pivot juga ke posisi nomor 10, jadi kemungkinan kita akan memainkan double pivot di pertandingan kali ini, mengisi ruang-ruang yang kosong ya.
Dan Cole Palmer ini akan menjadi pendobrak serangan. Ini pertama kali juga Cole Palmer bermain di sistemnya Liam Rossonier di musim ini. Dan semoga aja ini menjadi debut dia di sistem ini yang baik ya. Bisa mengeluarkan GA dan menjadi inisiator serangan yang bisa mendobrak pertahanan Arsenal di pertandingan kali ini. Buat posisi nomor 10 ini akan gue pasang Enzo Fernandez yang juga kemarin memainkan permainan dengan sangat baik walaupun masuk hanya sekitar 20 menit lebih ya. Tapi dia mampu memunculkan instant impact dan mengupgrade permainan Liam Rossonier di pertandingan melawan Charlton kemarin. Akan menjadi bridge antara para pemain build up dan juga penyerang yang mengalirkan bola dan menjadi opsi serangan. Bisa turun juga ke mid zone untuk membantu pertahanan dan harus memiliki daya jelajah yang tinggi. Fokus 100% dan gue berharap semoga Enzo Fernandez bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya di pertandingan ini ya. Dia pun akan bergantian dengan Cole Palmer, mungkin ya akan membuat momentum-momentum serangan supaya bisa lebih leluasa lagi Chelsea menguasai pertandingan. Buat posisi nomor 9 ini Liam Delap yang akan diturunkan. Kita tahu Mark Guehi kemarin bermain dengan sangat baik, tapi Liam Delap akan menjadi upgrade yang cukup baik untuk Mark Guehi di pertandingan kali ini ya. Jadi penghancur konsentrasi defense dan syukur-syukur seandainya Liam Delap mampu menciptakan GA di pertandingan ini ya. Di bawah McFarlane kemarin Liam Delap sudah berhasil membuat gol ya, dan semoga di pertandingan ini di bawah asuhan Liam Rossonier ini lebih luwes lagi dia bisa bermain karena mereka sudah kenal satu sama lain. Liam Rossonier ini sudah tahu bagaimana Liam Delap harusnya dimanfaatkan ya, dan semoga aja ini akan menjadi cerita yang indah buat Liam Delap di pertandingan kali ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Gue merasa sih starting 11 yang gue mainkan ini mampu memenangkan pertandingan melawan Arsenal, tapi coba terus pendapat kalian di kolom komen juga ya. Chelsea ini harus bisa mengontrol permainan sejak awal babak pertama, nggak ada lagi setback, nggak ada lagi menunggu ya, menunggu terus juga reaksi dari serangan. Chelsea harus jadi inisiator di pertandingan kali ini ya. Seperti match melawan Charlton, Chelsea harus bisa mengontrol permainan, semoga-moga aja bisa kembali lagi menguasai 72% possession di pertandingan ini, walaupun agak berat ya, karena Arsenal sendiri pasti juga sudah menyiapkan antitesis untuk permainan Liam Rossonier ini ya. Setup sabar, tempo lambat ini bisa mengerem permainan cepat dari Arsenal dan mereduce error yang sering terjadi di lini belakang Chelsea maupun lini tengah. Tapi gue semoga aja ya, semoga gue berharap ini para pemain Chelsea tidak kehilangan konsentrasi, di pressure oleh pemain Arsenal, tidak salah passing karena itu akan sangat berbahaya pada saat kita melakukan setup ya. Akan banyak ruang-ruang yang terekspos seandainya pemain Chelsea ini gagal melakukan passing atau berhasil direbut oleh para pemain Arsenal ya. Trigger pass dan momentum serangan yang diciptakan oleh para pemain Chelsea ini harus bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Satu peluang yang terjadi di final third-nya Arsenal ini akan sangat berarti dan tidak boleh dibuang sia-sia ya. Karena kita belum tentu akan mendapatkan peluang yang sama untuk kedua kalinya. Dan ini yang harus disadari betul oleh para penyerang Chelsea. Jadi benar-benar harus siap, fokus, dan berusaha maksimal untuk melakukan apapun untuk mendapatkan GA di pertandingan kali ini ya. Overall, Chelsea harus berani ambil inisiatif serangan seperti yang udah gue bilang ya, dengan konsentrasi dalam defense yang tinggi supaya tidak terjadi kebobolan di menit-menit awal ya. Karena faktor terpenting di match ini menurut gue adalah defense ya. Bermain imbang atau 0-0 ini jauh lebih baik daripada kalah di pertandingan ini. Tentu kemenangan ini yang gue harapkan, tapi semoga aja itu yang terjadi ya. Tapi melihat apa yang Arsenal miliki saat ini, sangat berat buat Chelsea untuk memenangkan pertandingan ini. Menahan imbang adalah hasil yang lebih rasional, tapi semangat para pemain ini kita tahu setiap menghadapi Arsenal berbeda dengan tim-tim lain ya. Dan semoga aja itu yang bisa melecut semangat mereka, membuat performanya menjadi jauh lebih baik di pertandingan kali ini. Chelsea juga harus bisa set the tone ya di pertandingan ini, menyatakan statement bahwa Stamford Bridge adalah kandang Chelsea dan Chelsea adalah tim London terbaik ya. Karena kita tahu persaingan antara Arsenal dan Chelsea, terutama para fansnya, ini sangat berisik. Dan semoga aja ini menjadi bukti bahwa Chelsea memang benar-benar tim yang layak untuk dijadikan tim nomor 1 di London. Masih ada 2 leg untuk pertandingan ini, tapi fokus di leg pertama. Memenangkan pertandingan di leg pertama akan sangat memudahkan Chelsea bermain di leg kedua dan mendekatkan diri ke Wembley untuk berhadapan dengan tim lain di partai final ya. Ada Manchester City atau Newcastle United yang seandainya Chelsea memang melaju sampai ke final akan menjadi calon lawan Chelsea di babak berikutnya. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Chelsea mampu menuliskan takdir baru di Stamford Bridge di musim ini, menjadikan Stamford Bridge kembali sebagai fortress seperti yang sudah digembar-gemborkan Liam Rossonier di pertandingan ini? Dan apakah Chelsea mampu menang melawan Arsenal? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen.
That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes. Dan yang terpenting, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram, join ke channel gue. Kita ngomongin Chelsea sampai bosen ya. Kalian juga bisa bantu gue kasih hype di video ini, supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, teriakan dukungan kalian di pertandingan ini melawan Arsenal. Once will always be blue, up the Chelsea.